properti, di falas, di kapal pesiar, kapal mewah gitu, luxury gitu Pak, yachts gitu. Jadi ini Hmm. salah satunya dengan dalam 10 tahun ini mereka melihat bahwa cryptocurrency ini kan punya satu kesempatan dengan volatilitas, dengan resiko-resiko turun naiknya harga, itu ada Hmm. sebuah peluang di sana. Jadi mereka menciptakan bagaimana teknologi trading arbitrase cryptocurrency bisa mengambil perbedaan harganya. Jadi Hmm. namanya trading, tapi bukan trading yang tren ya, seperti yang di Falas gitu. Hmm. Ya harga sudah ada di sana, jadi beberapa perusahaan, beberapa exchanger, beberapa bursa itu selalu berbeda harganya. Karena Hmm. permintaan, ya ada permintaan, ada yang sediakan, sehingga contoh misalnya di Indonesia permintaannya sedikit, Bitcoinnya banyak, maka Bitcoin itu menjadi murah. Tapi kalau di Jepang, permintaannya banyak, Bitcoinnya sedikit, Bitcoinnya jadi mahal. Dan transaksi itu hanya bisa dilakukan di online, di digital yang sudah disiapkan bursa-bursa yang ada. Nah, misalnya di Binance kita bisa pilih. Untuk sementara kita di Binance sama di Ethereum di OKX, Pak. Jadi kalau sudah masuk di web, nanti Bapak bisa lihat bagaimana sih dia mengambil harga dalam harga per menit. Jadi tidak nunggu satu hari Hmm. gitu. Dia per Hmm. menit ngambilnya gitu. Jadi sistem ini sudah diakui oleh beberapa eh, pembisnis besar karena inilah Hmm. salah satu cara untuk pengambilan cash flow-nya, pengembalian cash flow atau arus kas. Kalau di tempat lain Hmm. tidak bisa memanfaatkan volatilitasnya perubahan harga yang cepat per milidetik kadang-kadang itu terjadi. Contoh, misalnya perbedaan harga di satu bursa itu kita beli 10.000 ya, misalnya di Kraken gitu 20.000 harga Bitcoinnya kita jual di Binance misalnya 20.000 harga Bitcoinnya kita beli dengan USDT, yaitu USDT itu adalah uang dolar online, stable coinnya di bidang cryptocurrency. Jadi kita jual langsung di Kraken berapa? Di 20.300 misalnya. Nah, ada selisihnya seperti itu. Dan kita berebut Hmm. ya, berebut ke seluruh dunia ini ada beberapa perusahaan memakai namanya teknologi trading arbitrase cryptocurrency. Dan itu bisa disewa atau beli. Karena membutuhkan apa? Komputerisasi yang sangat lengkap dan sangat tinggi gigabyte-nya. Baru bisa dilakukan, Pak. Nah, kalau yang Begitu. Palamo ini apa dibeli? Ini Paloma ini. bikin sendiri, Pak. Mereka bikin sendiri Hah? karena sudah perusahaan sudah kuat di dalam bidang modal. Bukan sewa, Hmm. Pak Pak. Yasid Mereka ini saya bikin pernah sendiri. Ya. kita pernah ketemu ya Pak Yasid ya. Entah di MLM yang mana dulu ada cara apa nih. Nama Pak Yasid kok kayaknya nggak asing ya. Jadi semua leader kumpul semua ya di Paloma Asia Ya, Pasifik. Luar namanya biasa 4L ini. Pak. Lo lagi Pak. Kemarin saya ada lihat itu temanku juga ada muncul dari Jogja. Mungkin jaringannya Pak Eko itu. Banyak sekali ya. Nah, tapi luar biasa lah. Maksudnya dalam 4 bulan ini, masuk 5 bulan ini ya. Luar biasa. Paloma sudah bisa viral. Ya teman-teman bisa lihat manfaatnya. Karena perusahaan-perusahaan lain ini kan kita memang bisa mengerjakannya. Cuma konsep untuk pengembaliannya itu agak lambat. Itu saja. Ya. Tidak buruk ya perusahaan Kalau lain itu tidak bicara mau buruknya, tanya tapi lambatnya saja. pasarnya, ini arbitrase arbitrase kan bicara trading atau perdagangan antar pasar. Nah, selisih margin itu yang menjadi target keuntungan kita lah. Pasarnya ini adalah exchanger itu sendiri atau pasar spot di mana gitu? Gimana tuh Messenger maksudnya? ya, Pak. Itu di akun ada Pak. Kita bisa ngeliat di akun itu di bawah. Jadi dari OKX sama Binance Pak. Yang saat Oh, ini sering dipakai itu OKX Binance. Kita bisa lihat story keuntungannya per menit itu Pak. Yang di eh, tombol panah panah atas bawah yang tengah itu diklik aja Pak. Itu kalau kita geser ke atas, kita lihat history profitnya, terus digeser Transparan nih kita ya. ke kiri, bisa tahu jam berapa take profitnya di situ Pak. nah, terus bedanya kita ikut Palamu dengan beda ikut sendiri kita masuk Paloma, di kan Paloma Pak, Paloma. Paloma. Nah, Paloma itu apa bedanya? Kan kita boleh
Di Indodax main trading sendiri, di Binance main trading sendiri, di Lbank main trading sendiri. Ya Itu kalau trading sendiri kan, kalau kita trading koin itu kan berarti kita harus apa, tergantung naik turunnya koin Pak ya. Kalau naik ya kita tunggu, yang belum tentu kadang sehari dua hari nggak naik-naik, begitu kita baru naik dikit kita lepas bisa. Tapi kalau kalau arbitrase kan dia tidak tergantung naik turunnya harga koin. Asal ada selisih di tiap pasar Pak. Contohnya ya di pasar Beringharjo ini harga harga batiknya di situ 50.500. Ternyata kalau di pasar Miten harganya 5.400. Oh ada selisih 100. Nah itu yang diambil gitu Pak. Jadi nggak perlu apa, mau mau batiknya terus naik terus terus, tapi selama masih ada selisih itu yang diambil sama Paloma. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi kita berarti nggak usah main-main. Artinya itu dalam hitungan detik atau hitungan menit waktu kita berapa banyak transaksinya gitu ya. betul, dan itu sudah pakai teknologi AI Pak. Jadi nggak manual. Saya pun pernah Pak nyoba ya, di TKO lebih murah nih harga harga ininya, harga apa, waktu itu harga kriptonya ya. Terus di apa, di Indodax lebih tinggi Pak. Saya coba kirim ke sana, ternyata butuh waktu sampai sana harganya sudah sama Pak. Akhirnya nggak jadi untung Pak. Itu Saya apa ceritanya karena mau ikut-ikutan arbitrase tapi manual Pak. itu karena beda manual sama AI gitu. Betul Sehingga Pak. jenengan Kalau kalau AI itu kan katanya eksekusinya bisa hitungan menit tanpa harus keluar dari bursa. Itu penjelasan dari Prof ya Prof ya. Jadi bisa mendeteksi seperti itu. Nah, jadi kita serahkan ahlinya Pak. Kita duduk manis saja. Nggak usah ribet mikirin apa, apa, mantengin candle naik turun seperti itu. Kita cukup duduk manis. Setiap jam 00 lebih sekian nanti profit masuk sendiri gitu Pak. Sesuai besaran invest kita Pak. Nah di Paloma kan ini menawarkan dua cara, mau pasif atau mau aktif atau mau dua-duanya. kalau kita kalau kita D4 atau duduk manis dapat duit diam saja itu kitanya dapat berapa persen per hari ya. Betul Pak. Ya itu ada tadi tabel, kalau dari awal tadi sudah dijelaskan sama Prof ya. Jadi untuk yang di bawah $30 itu rate profitnya beda dengan yang 30 ke atas Pak. Tentunya ya istilahnya yang di bawah $30 itu paket coba-coba lah istilahnya. Bener nggak sih ini ngasih profit nggak? Nah kalau memang betul-betul udah percaya yakin ya udah mulai $30 ke atas itu apa, harapan profitnya tentu berubah Pak. Dan paket apa ya, durasinya juga menentukan, makin panjang otomatis makin makin besar profitnya yang didapat tiap harinya. Nah, dengan sistem Hmm. bagi hasil, Pak ya, kita terima bersihnya kalau yang 180 hari itu 70-30. Kalau yang lebih rendah saya nggak tahu, karena masih sengaja saya nggak tahu, karena saya pengen duplikasi 180 atau tidak sama sekali gitu. Kalau gitu. Nah, seperti itu. Karena apa? Kalau kita yakin ya investasi ya sudah yang panjang sekalian gitu, Pak, ya kan? Kita sudah Hmm. analisa Paloma, oh kira-kira ini sebenarnya kalau dari analisa nih, Paloma itu untung, nggak ada alasan untuk scam. Kalau scam berarti ya, kalau yang seperti yang di apa, diasumsikan sama Pak Muhammad Jamal ya, ini mental mental maling, udah untung seperti itu. Tapi saya nggak, karena kalau ngeliat di sini, Paloma itu sebenarnya untung Pak. Gitu. Apalagi kita diberi profitnya ya profit yang wajar, jadi ya udah ngambil yang lama sekalian aja. Semakin lama kan otomatis Paloma juga pastinya makin cash flow-nya makin makin enteng gitu. Jadi saya nggak overfit. Bukan gitu ya, Prof ya. Nah, Ya seperti itu. maksudnya plus minus lah ada Ya, kontrak lah tidak ada yang kontrak. sempurna, Pak. Selalu selalu Nah, ada yang plus, ada yang. Tapi saya melihat keseluruhan, kalau untuk sisi pengembangan bisnis jaringan, saya juga sudah bandingkan dengan beberapa platform yang memberikan kompensasi yang cukup besar itu ya di Paloma, Pak. Ada komisi sponsor yang sampai 20%. Rata-rata biasanya 10%. Bahkan di tempat lain mungkin tidak ada bonus sponsor, hanya memberikan rabat. Tapi memang ada profitnya lebih besar. Ya itu semua ada plus minusnya. Tinggal kita bagaimana nih. Kita pengen yang istilahnya kita duduk diam dapat duit tapi tidur nyenyak, atau istilahnya kita ada senam jantungnya, kita salam olahraga terus, yaitu bebas Pak pilihannya. Kalau emang kita senang ambil risiko ya silakan, mau ambil semuanya boleh silakan, tapi kalau kira-kira itu yang penting kita mana nih, kita bisa menempatkan investasi kita yang kalau aman ya sudah,
porsinya lebih besar kan di situ aja gitu. Nah kalau saya yakin di Paloma ini istilahnya nggak cuma setahun 2 tahun sih gitu. Ya semoga keyakinan saya ini benar adanya ya Prof ya. Makanya apa kalau kalau ini nggak mungkin saya juga ikut apa mau mau tampil gitu mending saya juga apalagi kalau nyaman biasanya saya selalu ikut BO gitu nggak mau tak tampil di depan layar pokoknya yang penting maju gerak kita gerak sebentar aja selebihnya sudah gitu tapi di sini kan saya tetap mau apa bahkan punya program-program yang seperti itu karena ya ada optimisme bahwa Paloma ini bisa jadi eh, kendaraan kita untuk mewujudkan impian kita di masa depan Pak. Gitu. Ya Ya dengan semua dengan semua dengan segala semua kekurangannya ya memiliki itu wajar karena apa? Paloma ini juga umurnya baru seumur jagung pastinya kan butuh proses untuk ke arah perbaikan ke sana. Yang penting kita lakukan apa yang jadi tugas kita, biar manajemen yang menyempurnakan semuanya supaya semuanya ikut nyaman, Pak. Gitu aja sih. Terus bicara manajemen ini sekarang ide Zoom itu manajemen leader atau manajemen platform? Karena ini Dari Asia platformnya, Pak, Pasifik. Pak CTR, mau silakan, Pak. Pak CTR itu diutus sama manajemen untuk memberikan edukasi ke kita. Jadi ini Zoom resmi yang diselenggarakan oleh Paloma dan sudah berjalan berapa kali, Prof, ini? Senin sampai Jumat sudah 86, pertemuan yang berapa ini? 86 kali. 86 kali. Yang sudah ke 86 kali. Artinya apa? Di sini istilahnya manajemen pun mau tetap apa turun ya. Biasanya kan kalau sekedar hit and run, kadang ya apa admin lewat telegram, ya kan, telepon, ya istilahnya adminnya hantu lah gitu, ya kan. Tapi sama yang hantu-hantu aja modal besar karena tergiur profit besar, mereka nggak mempermasalahkan. Tapi di sini yang istilah profit pun WA-nya Mbak Fitri, admin kita ya, dan termasuk manajemen yang lain di situ di grup ada Pak Kino juga. Tapi masih ragu, bingung saya. Harusnya yang ragunya tuh porsinya untuk yang kemarin-kemarin yang scam. Tapi di sini dia kenapa masih ragu gitu loh. Nah, gitu Pak ya kan. Artinya apa ya sudah, apalagi modalnya kecil. Saya bilang resikonya apa? Ya 106 $10 istilahnya untuk sebuah bisnis itu bukan bisnis Pak namanya. Anggap aja uang jajan. Kita bawa ke mall 160.000, 170.000 itu habis Pak. Uang istri saya kalau ke warung aja di 100.000, bingung dia mau ini ya. Mau belanja itu ya. Ah, seperti itu. Artinya ini untuk 160.000 ini bukan bisnis. Tapi Paloma menawarkan hanya dengan $10, kita bisa lipat gandakan sesuai yang kita mau. Gitu loh. Tinggal mampunya berapa nih kita mau keruk. PD-nya kita, yakinnya kita berapa nih kita bisa dapatkan. Nah itu tergantung platform rezeki masing-masing ya. Nah itu saya kembalikan. Nah kapan-kapan kalau memang siap, ayo kita bongkar mental block kita supaya kita bisa kaya bareng di kalau main ini. Jadi Berarti kita beda beresin dulu nih apa platform. mental block ini kita bersihin supaya apa? Siap menerima rezeki karena harta karun yang ditawarin malam ini cukup besar. Nah, kalau cukup besar tapi kitanya belum siap, ya percuma saja. Kita pengen pengen apa? Pengen emas 3 ton, tapi cuma bawanya ember ember kecil, ya nggak bisa bawa 3 ton lah. Kalau itu ya minimal harus bawa bego lah, bawa dump truck supaya muat yang lebih banyak gitu. Nah itu soal platform aja. Nah gitu aja sih. Jadi artinya kalau Bedanya, dari sisi bedanya apa, Mas Eko? Bedanya ini, ini platform serius, ya long term dan masa depan gemilang menjadi recovery yang lain-lain. Dibanding ini BO tapi berkamuflase platform gitu loh. Ini BO-nya di mana? Apakah ini serius long term atau gimana? Kok nggak mau masuk ke anu, Bang? nah kalau udah melihat sini, saya ikut 2 bulan ya. Saya baru 2 bulan ikut di sini. Kalau memang takut ini, saya mengawal dengan yang kecil dulu, gitu loh. Ternyata dengan yang kecil hasilnya pun bisa besar. Biasanya kalau BO, kalau mau hasil besar ya kita biasanya harus ikut paket yang besar seperti itu. Di sini menawarkan ke siapapun dengan modal awal $10 aja kok. Dan biasanya manajemen tuh nggak mau tampil. Nah seperti itu loh. Ini ini yang umum-umumnya aja ya.
kadang kita tanyakan, selalu kita cuma percaya katanya leader, betul nggak? Nah, makanya ketika saya dikasih apa nomor WA admin sama Pak Dian yang ngajak saya langsung tanya ke Mbak Putri langsung, kira-kira skemnya kapan? Kalau eh, kalau kita dikasih tahu, oh 6 bulan nih, 6 bulan bakal scam, ya sudah, nggak masalah lah. 3 bulan saya genjot, yang penting cuan gitu. Mau scam 6 bulan silakan gitu. Jadi istilahnya beliau pun kalau istilah mau kita tahu nih bakal scam, kita pun tetap ya kalau memang petarung nggak usah takut lah gitu. Jadi mumpung belum scam ya sudah genjot. Nyatanya dengan $10 hasilnya sudah ribuan dolar saya kerjakan di sini, Pak. Nah, artinya ya apa yang penting BD lancar itu kan, BD lancar, terus apa profit juga apa jalan terus tiap harinya, udah itu aja sih patokannya. Nah, apalagi ada edukasi seperti ini ya, yang saya sebenarnya belum pernah temukan sih, sampai rutin seperti ini memberi edukasi sampai teman-teman. Ya saya bilang, kalau yang takut scam nonton Zoom-nya dulu deh sebelum join. Kalau setelah nonton Zoom berkali-kali masih takut, ya sudah, lupakan Paloma. Saya seperti itu. Dan ternyata teman-teman yang setelah ikut Zoom, akhirnya mereka malah ketagihan. Nah, seperti itu. Gitu aja sih, Pak Yasid ya, gambarannya. Nah, Ya. cuman semuanya kita nggak bisa paksa ya. Kita apa sekeras apapun meyakinkan orang, tapi kalau emang kitanya belum mau ya itu. Cuman kita hanya bisa memberi gambaran, semua kebutuhan kita masing-masing. Kalau takut jangan ikut, kalau ikut jangan takut. Prinsip kita gitu aja. Semua ada risikonya. Kita tidur pun juga ada risiko. Kita keluar rumah aja, bawa motor ya. Itu risikonya apa? Diomel-omelin orang, ya kan? Risikonya jatuh, risikonya tabrakan, ya macam-macam lah. Cuman kalau kita akhirnya takut pikirin risiko, akhirnya mending di rumah aja diem. Diem pun ternyata ada risiko juga. Tahu-tahu ada gempa, ya serba salah kan? Ya sudah, di dunia ini apa sih yang nggak ada risikonya gitu, ya kan? Ya, kentut aja bisa berisiko loh gitu. Menurut saya begitu, Pak. Jadi kita kalau terlalu mikirnya risiko, akhirnya kita takut maju dan nggak akan maju-maju. Ya, scam itu biasalah gitu. Apapun semua bisnis ada risikonya. Tukang bakso aja bisa scam loh. Kalau dagangannya nggak laku, nggak enak, nggak ada yang beli. Nah, seperti itu, Pak. Jadi eh, kita bisa boleh menganalisa, tapi kita nggak terus langsung apa mengambil keputusan sesuai dengan apa pemahaman kita yang belum tentu mungkin pas untuk jadi acuan di situ gitu, Pak. Ya seperti itu. Kalau di Basecamp pertemuannya tiap kapan Mas Eko Basecamp? Ya, kalau saya Di basecamp ke Basecamp rumah teman-teman datang tuh, ini barusan tadi juga ada yang pulang ke rumah. Jadi saya sih tidak membatasi teman-teman kapan ya. Yang penting kebetulan pas saya ada di rumah bisa ngabari. Nanti bisa koordinasi sama Pak Anto ya. Nanti pulang kemana? Ke rumah. Silakan Pak. Nah, kalau lebih mantap lagi, mau lebih jelas lagi, silakan Pak, monggo Pak. Saya tunggu Pak kedatangannya ke rumah, ngobrol-ngobrol, ngopi bareng. Nah, biar nggak sepaneng. Gitu. Oke, bukan begitu Pak Wayan? Kumisnya ini menggoda Eko Pak nomor Wayan. HP-nya. Jadi luar biasa ya. Maksudnya di Zoom-nya kita bukan seperti Zoom yang lain, Pak Yazid. Jadi anggota atau member ya bisa memberikan ide dan saran serta motivasi sehingga perkembangan Paloma Asia Pacific Limited merupakan sebuah komunikasi. Nah, di komunikasi ini pasti ada komunitas. Nah, komunitas ini harus diciptakan dulu sehingga di masa-masa soft opening ini kita mencari siapa yang paling suka dengan teknologi trading arbitrase cryptocurrency-nya. Jadi masing-masing dari kita itu sudah punya penghasilan. Sebenarnya Pak Eko di training 4 hari dan punya teman 10 orang sehingga 10 orang ini dengan 18 hari bisa closing 108 orang. Jadi dari tim marketing ya bisa membantu bagaimana mengembangkan ya Paloma Asia Pacific Limited melalui teknologi trading arbitrase cryptocurrency-nya. Jadi kita harus buang dulu pengalaman buruk kita di masa lalu, ya, dan kita sudah di masa depan, ya. Cara untuk sebuah komunikasi atau sebuah marketing itu sudah sangat berbeda. Kenapa kita berani sampai ke 86 pertemuan ini? Semua konsep ini berbeda-beda hari-harinya, Pak, sebenarnya. Bisa membuat kita mendapatkan ilmu sehingga waktu kita menawarkan kepada teman-teman yang lain, ya, dengan cara yang sederhana untuk mengenal Paloma ini. Nah, jadi tidak dilebih-lebihkan ya. Karena Paloma sudah bisa membuktikan bagaimana bonus itu
bisa didapat oleh para anggota dan member. Begitu Pak Yasid, terima kasih ya. Kepada Pak Ya, Eko, terima kasih. kasih Kita sama-sama. sambut ya Ibu Dewi. Tadi ada Pak Muhammad Jamal, tapi bergeser ya Pak Muhammad Jamal ya. Kita kasih ke Ibu Dewi dulu ya Pak Muhammad Jamal. Silakan Bu Dewi. Selamat Selamat malam. malam Malam semuanya. ya Pak. Ya. Ya, eh Pak ZR, tadi di grup kami itu ada sebuah kejadian yang unik nih, agak nggak biasanya. Ada member yang mengaku tidak melakukan penarikan, tetapi kok di akunnya itu terpotong. Dan setelah dicek, memang dilakukan penarikan dan sudah sukses. Namun yang aneh buat saya adalah ini nomor HP-nya beda. Orangnya namanya beda dan orangnya tuh tidak kenal gitu loh sama si pemilik akun seperti itu. eh Mohon solusinya dong itu atau penjelasannya seperti apa sih hal seperti itu kok sampai bisa terjadi gitu loh. Gitu. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini kita harus kembalikan ke marketing dulu, dilacak dari apa? Kita akan lapor ke direktur marketing. Bagaimana ini bisa terjadi? Kayaknya sudah 2 kali ya terjadi ya di teman-teman ya. Ada beberapa saat teman-teman juga ada yang kena ambil ya. Saya dengar ceritanya karena memang saya tidak mengurus untuk hal itu. Cuman dengan cara begini artinya mungkin ada kesalahan atau akunnya itu atau passwordnya ya diambil oleh seseorang. Itu mungkin kejadiannya seperti itu. Jadi harus dikondisikan dulu ya kronologinya seperti apa. Jadi begitu Bu Dewi. Oke. Kita harus tanya Karena dulu begini ya Pak. kronologinya Eh, seperti apa dulu. Karena saya belum nangkap soalnya. Karena ya, saya juga tidak ada grup ya. eh, saya juga berharap ini ada keterangan secara resmi dari Paloma terhadap beberapa penyelesaian kasus dari member ya. Kayak kemarin Pak Mustolik yang $10 via Dana itu juga nggak sampai sekarang nggak ada penyelesaiannya Pak. Itu kemudian Hmm. juga ibu yang kemarin ngambil ke GoPay kalau nggak salah, itu juga kami juga nggak dengar penyelesaiannya gitu loh. Dan ini timbul lagi seperti ini gitu loh. Saya berharap hal seperti ini bisa apa ya, diselesaikan dengan baik lah gitu. Jangan sampai kita pakai AI arbitrase, tapi kita sendiri arbitrase perdagangannya kita kacau kan nggak enak ya. Saya menganggap ada penyelesaian yang lebih baik dari pihak Palomanya dan ada keterangan penjelasannya seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya Pak ZR ya. Ya, karena dari sekian peristiwa selalu ada tantangan di dalam teknologi. Jadi ada pengembalian kalau teknologi itu misalnya dia nggak cocok, mungkin ada pengembaliannya. Kalaupun nggak ada pengembaliannya, mungkin di grup ya siapa yang menanganinya, dari mana nomor teleponnya, itu semua bisa dilacak ya. Karena memang saya tidak boleh masuk ke dalam grup karena Ya. hanya untuk di online saja. Tapi berita-berita yang memang eh, apa namanya ada problem, ya pasti saya dengar. Begitu, Bu Dew. Oke, Cuman oke. hari ini saya belum dengar ini, ya kan? Kita akan coba laporkan ke Direktur Marketing bahwa ada terjadi seperti hal itu. Karena jangan nggak usah khawatir ya teman-teman, mungkin di teknologinya, ya pasti ada kejadian. Kalau semua kejadian, ini masalah besar. Tapi hanya satu dua, artinya ada sesuatu yang salah. Itu saja. Terima kasih Bu Dewi, ya sungguh luar Oke. biasa malam ini. Ini ada Pak Al Ghafar, silakan Pak Al Ghafar. Di open mic. Pak Jamal ya, sorry sorry Pak Assalamualaikum. Gafar, maaf Pak Gafar, sebentar ya, kita kasih Pak Oh iya, baik. Muhammad Jamal, saya nggak kelihatan barusan. Baik, baik, baik. Silakan silakan Pak Muhammad Jamal. Halo Pak Muhammad Jamal, tok tok tok, monitor. Pak Muhammad Jamal, monitor. Ya, sepertinya Pak Muhammad Jamal ada tamu ya. Pak Agafar dulu aja, silakan Pak Agafar. Pak Agafar, open mic. Oke, terima kasih Prof atas kesempatannya Prof ya. Terima kasih Assalamualaikum juga. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. dari Sabang sampai Merauke. Gini Pak, cuman cuman apa ya, mau saran aja ya. Lebih baik lebih baik pihak Paloma
membuatkan kode autentikasi 2 faktor, Pak, agar lebih aman. Itu aja Pak saran saya. Terima kasih, Prof. Terima kasih kepada Pak Al-Ghafar, itu luar biasa ya idenya ya. Semoga bisa diselesaikan dengan baik nih peristiwa-peristiwa seperti ini ya. Ya memang teknologi ini agak sensitif sekarang ini, apalagi dengan adanya AI ya. Dengan adanya AI ini banyak dipakai oleh para pencetus kekacauan ya. AI ini sehingga bisa menjebol emailnya kita katanya. Email juga bisa dijebol ya, yang informasi-informasi lain juga bisa dijebol. Ya, memang kita sedang menghadapi teknologi yang keamanannya belum terjamin 100%, teman-teman. Apalagi dengan virus-virus yang ada di dalam teknologi ini, ya. Walaupun kita sudah, ini ada berita juga ya sebenarnya, sedikit keluar dari informasinya kita. Jadi di Google juga sudah merancang ya penghalang-penghalang itu sudah 99% tapi tidak menjamin ya. 99% itu yang merusak emailnya kita ya, tentang apa namanya teknologinya kita sudah 99% mereka menjaga tapi tidak aman untuk saat ini karena pengembangan AI begitu dahsyat tidak bisa terbendung. Jadi banyak hal-hal yang bisa terjadi teman-teman. Jadi untuk sarannya Pak Al-Ghafar, thank you, terima kasih ya. Luar biasa. Ini Pak Jamal, kembali lagi. Pak Jamal, halo. Halo Pak Jamal. Ya, beliau masih belum terkonsentrasi ya, belum termonitor ini. Tapi videonya sudah dibuka ya. Pak Jamal, halo. Satu dua, satu dua. Testing, testing. Apakah Pak Jamal monitor? Copy. Jadi teman-teman yang lain ya, di dalam Paloma sendiri ini, dalam langkah-langkahnya, ini adalah kesungguhan itu adalah kunci untuk utama meraih kesuksesan yang kita punya saat ini, teman-teman. Ya, jadi bersama Paloma kita membuka jalan menuju ke masa depan finansial yang lebih cerah dengan modal $10 itu kita edukasi, belajar. Ketika kita belum mengerti, ya, ketika teman-teman yang masih banyak yang belum mengerti sebenarnya waktu awal-awal itu kita mencoba ya mencari jalan sehingga informasi yang kita sampai ini merupakan informasi dari pertanyaan teman-teman, dari ide, dari saran, ya, terus informasi-informasi ada di website. Jadi up to date. Kita bikinlah PDF-nya, kita bikinlah eh, cara kita untuk menyampaikan kepada teman-teman sehingga ketika kita menawarkan ya teknologi arbitrase cryptocurrency melalui Paloma Asia Pacific Limited kepada anggota baru atau member baru menjadi lebih dipermudah. Begitu teman-teman ya. Jadi terima kasih juga buat teman-teman yang lain ya. Mana barusan Pak Jamal tidak monitor lagi. Ada Pak Bakri saja kita wakilnya. Jamal sedang buat Silakan. kopi, Prof. Masa? Tamu lagi banyak tamunya, habis saya aja yang isi. Oh iya 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 iya. Isi isi. Ada Pak Dadang Darmawan Ya, juga. Prof. Nah, Terima silakan Pak. kasih. Ya. Waktu dan Assalamualaikum tempat warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera buat teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Salam sejahtera. Juga terima kasih kepada Pak Ustadz Jamal, dia sedang buat kopi untuk kami nih. Kami sedang ramai di sini. Sudah ramai di sini kan? Wih, luar biasa. Sudah ramai. Jadi begini Prof. Banyak saya lihat di lapangan tampaknya masyarakat kita akan tertipu dengan investasi odong-odong. Tadi saya buka Telegram, di situ ada grup yang investasi bodong. Jadi apanya di situ motonya siapa yang ingin kaya cepat japri admin katanya kan.
Jadi langsung saya buka sampai ke bawah. Sudah banyak teman-teman yang invest Pak Prof. Tetapi di situ adminnya tidak ada foto profil. Jadi langsung saya sampaikan itu, saya ketik. Ini adalah investasi bodong penipuan kata saya kan. Ini trading berupa trading. Karena berupa trading ini sudah banyak masyarakat tertipu, terutama dekat saya kemarin 1,5 miliar uangnya hilang kata saya kan. Jadi hati-hati teman-teman. Ini ada orang yang istilahnya untuk mengajak kita, dia pura-pura investasi tetapi bohong. Di situ kan tadi saya lihat ada dia investasi 500.000 dapat 12 juta, Prof. Wah, digemur-gemurkan dapat 12 juta katanya kan. Banyaklah teman-teman itu yang komen. Jadi langsung saya saya ketik kedua kali, ini hati-hati Bapak Ibu-ibu, ini adalah investasi bodong. Kalau mau investasi resmi, jelas kita Zoom setiap malam bergabung dengan saya. Saya bilang gitu kan. Langsung saya di bloknya, Prof. Langsung saya di bloknya, saya buka tidak bisa dibuka lagi. Jadi intinya pesan saya kepada teman-teman, kalau Paloma Asia Pacific Limited ini jelas, karena di sini kita investasinya kecil, bonusnya kecil. Kita mencari downline, kita dapat referral, tetapi tidak merugikan kepada downline kita referralnya. Jadi tidak ada penipuan kalau saya pikir di sini. Jadi sangat real. Kita bisa melihat perdagangannya setiap hari. Investasi kita bisa kita lihat, jaringan kita bisa kita lihat di bawah. Jadi keuntungan dari bonus dari downline kita tidak ada merugikan siapapun. Perusahaan pun tidak rugi karena jelas ada keuntungan dari penjualan perdagangannya. Tidak terlalu besar. Kalau besar kita dikasih keuntungan itu sudah jelas penipuan. Jadi pada teman-teman jangan ada bertanya lagi ini sebentar lagi scam ini itu. Karena kita sudah jelas bertatap muka setiap malam. Jadi saya tipe Pak Eko ini ketawa-ketawa lagi, bonus sudah banyak nih. Ini apalagi di Pelawan kan, Bapak Ulpa kan di samping saya, beliau senyum-senyum juga karena bonusnya banyak. Jadi kami sudah mengopi nikmat nih di depan Ustaz Jamal nih. Jadi itu aja Prof, untuk semangat teman-teman, jangan ada keraguan lagi di Paloma. Jadi mudah-mudahan kita pelan-pelan menjadi orang sukses di Paloma besar kita sukses, itu aja. Amin. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, doanya luar biasa. Kita harus angkat Pak Jamal, Pak Muhammad Jamal, katanya bikin kopi. Baik. Ditunggu tadi. Silakan Pak. Baik, selamat malam Pak Prof. Rahayu, Pak Eko. Om Sandi Om untuk semua keluarga besar di Bali. Ya, rayu. Sahabat-sahabat yang ada di Sabang sampai Merauke. Sahabat saya Pak Bakri, luar biasa. Lagi ngopi. Baik, untuk kegiatan Paloma. Tadi saya dengar diskusi Pak Eko dengan Pak siapa tadi? Pak Yasin. Oke, itu sangat bagus sekali. Mudah-mudahan beliau tidak malam ini saja kalau kamu join di link pers, tapi nanti dari Senin sekarang hanya di aplikasi. Dari Senin bisa ikut Zoom lagi, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat kembali. Dan tanpa terasa malam ini, malam pekan terakhir, kita Zoom dengan perusahaan. Jadi kalau kita perhatikan signal yang besar atau tower yang besar itu ada di Zoom setiap hari Senin sampai
Jumat. Maksudnya apa tower ini? Ini tower menunjukkan bahwa Paloma akan tetap hidup dengan tower yang besar, dengan powernya yang besar, sehingga dimunculkan atau diwujudkan dalam sebuah Zoom sebagai bentuk bahwa Paloma akan tetap eksis mengudara di Nusantara. Mungkin seperti itu mungkin. Itu filosofi yang saya kemarin bayangkan kok bisa perusahaan Zoom full time Senin sampai Jumat. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, jadi tandai saja mengapa ada Zoom setiap malamnya. Pas tadi itu programnya platform, apa programnya leader gitu. Ternyata terjawab ini programnya platform atau program Paloma Asia Pasifik untuk menunjukkan bahwa Paloma siap untuk bersama-sama di program arbitrase cryptocurrency yang mungkin kita di Indonesia langka ya, tapi di luaran sana, di luaran Indonesia, program arbitrase ini sudah biasa. Apalagi kita baca mulai tahun 1981 ya, program arbitrase ini mulai sudah beredar ya. Di tahun 1981 itu saya baru umur 1 tahun. Artinya di usia itu program arbitrase cryptocurrency sudah ada di Barat dan di Indonesia baru muncul kemarin di bulan Agustus kalau nggak salah. Berarti terobosan baru bahwa peluang bagus walaupun dari luaran sana bisa masuk ke Nusantara dan diterima oleh masyarakat. Kemudian saya juga bertemu dengan kawan-kawan yang ahli di bidang itu ya. Maka ada yang berlegal, ada yang ilegal. Itu dua-duanya bisa masuk ke Indonesia. Yang legal diterima, yang ilegal juga diterima. Dengan catatan diterimanya oleh masyarakat Nusantara. Ini wujud kepercayaan masyarakat Nusantara kepada perusahaan tersebut. Kalau tidak dipercaya, berarti cepat atau lambat mereka akan hilang di Nusantara sendiri gitu. Jadi ketika saya berdiskusi dengan kawan-kawan, seperti itulah jawaban mereka. Maka nanti kabar baiknya kita akan dengarkan, nanti akan ada di bulan 3 kabar baik untuk kita di Nusantara, dari Sabang sampai Merauke akan mendengarkan informasi terbaik di bulan 3 informasinya. Bahkan nanti kami di bulan 2 di Riau akan kedatangan dari manajemen Paloma datang ke Riau insya Allah pada bulan 2. Untuk tanggal dan waktunya itu sedang disusun oleh perusahaan, dan kami di Riau juga akan menyiapkan apa-apa yang akan disiapkan untuk pelaksanaan seminar 1 hari. Itu sementara waktu terkait dengan Paloma. Kemudian ini Pak Prof, mungkin Pak Eko juga bisa menjawab. Teman-teman mulai 2-3 hari ini bertanya dengan saya belum tahu jawabannya. Paloma 2-3 hari ini kan ada maintenance di pukul 23 sampai pukul 1 ya. Ini pertanyaannya gini Prof. Pak Eko mungkin bisa jawab juga. Pertanyaannya, maintenance yang ada, ini mereka samakan dengan maintenance yang lainnya. Ini jangan-jangan maintenance. Nah itu. Jadi program maintenance ini mungkin bisa dijelaskan oleh teman-teman. Selain Pak Prof nanti ditambahkan lain. Untuk maintenance di Paloma ini, apa yang menjadi permasalahan di bagian maintenance-nya. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam, ngopi, salam sejahtera, Om Santi Om.
Rahayu, Sandi Rahayu. Om. Nah, kalau soal maintenance bukan bukan ranahnya saya, Pak. Kita kan sama-sama mitra ya. Karena tadi tadi sore pun sempat Ya, nggak ya. bisa diakses semuanya ya, di grup 18 juga sempat rame seperti itu ya. Tapi hanya Ya, sebentar. Ya yang penting kita bertanya saja dan nggak perlu berasumsi macam-macam dulu, biar manajemen yang menjawab secara resmi kenapa maintenance-nya. Ternyata sebelum dijawab akhirnya sudah normal lagi. Oh ya sudah. Gitu. Cuman ya sudah sempat rame seperti itu sih. Biasa kan asumsi macam-macam ya. Jangan-jangan jangan gorila mau kira gitu loh, Pak. bahaya, bahaya, Nah, bahaya. nah Baik, itu. baik. Tapi ya udah, Luar saya biasa kalau ya. bertanya boleh, yang penting kita tanya dulu, tapi jangan berasumsi dulu. Kita dengarkan jawaban dulu baru manajemen, baru silakan Ya, berasumsi. Tapi ya Ya. Pak Gito cuma menjawab sedang diupayakan dan ternyata nggak lama sudah, baru saya buka grup lagi ternyata sudah normal. Oh ya sudah. Ya, katanya kan mentornya tadi malam. Ternyata sore tadi kalau ada trouble lagi. Ya, saya nggak tahu kenapa. Kalau itu yang tahu ya berarti IT-nya, bukan saya, Pak Jamal. Nah, mungkin Pak Prof dapat bocorannya nggak tahu kenapa tadi sore sempat ada trouble. Saya juga nggak tahu. Nah seperti Ya, itu. sebenarnya inilah teknologi. Ada sebuah kelemahan namanya bug. Jadi secanggih apapun, itu pasti ada serangan-serangan dari luar secara otomatis. Jadi serangan itu sekarang dengan AI, dia cuma memprogram untuk masuk sebuah program itu, yang program orang lain misalnya, itu secara otomatis. Kalau terbuka, dia masuk. Terbuka, dia masuk. Maka gangguan. Jadi namanya bug itu selalu ada. Kenapa perlu namanya maintenance di malam hari? Karena banyak sekali sudah kumpul kayak HP-nya kita. HP HP-nya kita di situ ada captcha nggak di situ? Selalu ada kata captcha nggak? Itu kan sampah. Sampah kalau nggak buang, maka handphonenya kita, storage-nya kita itu terambil. Ya nggak perlu. Jadi perlu semua ketahui bahwa ini pengalaman saja. Ketika kita bikin sebuah program, ya kan, itu selalu namanya ada sebuah kelemahan yang kita tidak tahu. Kita hanya bikin saja gitu loh. Jadi selalu biasanya ada di tesnya juga bagaimana sih terjadi sesuatu, bagaimana sikap kita harus ambil, yaitu ya planning itu. Bila terjadi sesuatu, apa sikap yang kita harus ambil? Maka dibutuhkan sebuah penutupan dulu, baru bisa dibersihkan. Kalau waktu lagi hidup dibersihkan, berarti datanya bapak-bapak akan hilang. Seperti itu ya. Jadi ini pengalaman aja. Jadi itulah teknologi, tapi sekarang semakin parah dengan adanya AI. Bukannya untung sebenarnya, tapi dimanfaatkan oleh para penjahat kan. Karena kemarin ya, yang paling besar lah sebelum saya cerita pun tadi saya sudah singgung-singgung sedikit kan tentang eh, Gmail, ya kan Gmailnya kita dari Google itu sudah dimasukin. Padahal Google itu sudah menyiapkan 99% untuk menutup hal-hal seperti itu, tapi tidak bisa. Banyak sekali antivirus yang dijual di pasaran apa segala macam makin memperparah. Jadi teman-teman harus ingat ya, even komputernya kita, even teleponnya kita sekarang sudah dimasukin. Malware itu pasti ada. Kenapa? Adanya AI. Jadi AI itu kadang-kadang juga tidak menguntungkan. Cuma kalau di teknologi bisnis itu bisa dilakukan untuk perintah gitu loh. Cuma kalau di tangannya penjahat, maka itu dia akan mengacau. Seperti itu. Jadi ingat ya, di dalam teknologi itu ada namanya bugs. Bug itu akan mengganggu dan sistem itu akan terganggu sedikit. Makanya kecepatan yang tadi siang itu bisa diperbaiki dengan baik. Gitu loh. Jadi IT-nya kan bukan satu dua orang, ya memang di bidang-bidang yang memang khusus. Karena perusahaan-perusahaan yang kita kembangin ini kan sudah mulai membesar. Diperlukan sebuah keamanan yang top ya, di luar atas itu gitu loh. Begitu Pak Jamal. Oke, siap. Thank you. Jamal. Ya, kita tetap maju terus. Ya kan kalau terjadi sesuatu saya sudah nggak pakai Zoom. Betul, betul. Ya, Siap, itu siap, itu siap. bug itu. Itu bug. Jadi kenapa mesti tengah malam? Karena kita nggak ada aktivitas kan. Kalau di siang hari itu pasti bisa mengganggu data. Nah, begitu ceritanya. Jadi Nah, semoga Jadi terbaik. Ya, dibiarin aja dulu. Dibiarin kuat aja meeting sampai biar kapan, Bro? teknisinya bekerja.
Betul, Prof. betul, betul. Ya, diberikan kesempatan dulu teknisinya bekerja. Kita sama-sama saling saling bekerja lah, saling Terima kasih. situasinya berbeda-beda gitu. Ya, silakan Pak Iko. Nah, saya cuma mau tanya, Prof ZR ini kuat ngisi Zoom sampai kapan kira-kira? Apa nggak disiapkan ban serep gitu? Kan masa setiap jam 8 Prof waktunya hanya untuk Paloma, nggak ada kepengenan untuk liburan atau kemana gitu Prof. Itu kan jadi pertanyaan saya itu. Apa nggak ada Jadi, ban serepnya yang untuk pengganti ya seperti itu. ya, Takutnya tiba-tiba Prof ngilang bingung nih. Yang isi Zoom siapa gitu. Nanti yang isi Zoom AI pula repot kan. jadi Bukan kita teman-teman, repot ya. Jadi harus ada ya, pendelegasian lah. Jadi eh, biar biar apa? Bukan sekedar penyegaran ya, karena sekuat-kuatnya orang itu bisa standby jam 8 terus itu pasti harus ngalahin waktu yang lain kan tuh. Nah, akhirnya Prof ZR harus jangan membuat janji dengan saya antara jam 8 sampai jam 10 malam. Pokoknya waktu saya sudah dikontrak mati. Kan repot kalau udah kayak gitu, Bro. jadi ini Pak Eko, maksudnya Ya. dengan pengalaman yang ada, bekerja sebagai seorang karyawan dulu, akhirnya menjadi seorang pengusaha, dan sekarang membantu menjadi karyawan lagi. Artinya, saya punya satu konsep, konsistensi. Jadi dengan konsistensi ini berulang, teman-teman bisa mendapatkan ilmu pertama kali. Jadi sudah pernah perusahaan Paloma meminta saya untuk mencari lebih kurang ya 8 orang, Pak. Saya training, ya ini saya buka aja, saya training, ternyata cara pikirnya berbeda. Berapa saya dibayar, berapa saya ini. Waktu saya masuk Paloma, saya tidak ada jawaban berapa saya dibayar. Tidak. Mereka lihat langkahnya saya, ilmunya kita, ya, ketika berbagi dan bisa kreatif di dalam memberikan informasi karena sudah terbiasa. Nah, Benar-benar. semua orang bisa dengan Iya, konsep ini. Karena saya iya. bilang kita bertemu setiap 8 jam jam 8 sampai jam 10 bisa nggak kepada 8 orang ini. Saya latih, ada yang cuma 2 hari, stop. Latih online loh, cara ngomong, bagaimana, cara dia bicara, bagaimana. Nah, jadi ini ya, jadi buat teman-teman yang lain, inilah ilmu, bagaimana konsisten, bagaimana kita harus inovatif, kreatif di dalam bekerja. Sehingga ketika kerjaan kita bagus, itu pasti ada yang namanya kompensasi atau reward kepada kita. Karena ini profesional semua. Karena ini latihan-latihan, saya kerja bukan ke bos-bos di Indonesia, tapi memang kebanyakan dari Cina sebelumnya yang keras, ya kan modal-modal besar, ya kan waktu saya kerja di Nikel itu bukan sekedar ngomong, benar-benar saya bisa ke sana nongkrong sama orang mandirinya kalau masih di sana ya. Namanya Pak Agus ya, ya Agus tuh paling hebat lah kalau Pak Agus itu kan, ya kan. Nah, jadi gitu. Jadi bagaimana uang itu dikirim ke Indonesia ya melalui satu bank kecil di satu daerah itu di kampung lah itu pinggir pantai itu bagaimana bisa dibuat percaya. Nah, yang paling utama adalah kejujuran dalam bekerja dan energinya kita. Ketika fokusnya kita sudah mateng dan apapun yang kita kerjakan itu pasti akan jadi. Awalnya saya tidak mengerti, sama. Tidak mengerti apa namanya arbitrase cryptocurrency. Saya cuma tahu bagaimana berdagang Bitcoin. Jadi 2017 itulah pengalaman sampai hari ini dengan beberapa teman sebagai penasehat juga kepada teman-teman yang mau trading pada saat itu bos-bos besar ya. Terus terakhir ketemu sama bos-bos yang memang sudah nyimpan Bitcoin yang banyak. Sehingga saya belajar bagaimana sih untuk menjadi seorang yang profesional di bidangnya. Saya belajar selama 5 bulan ini, akhirnya menjadi tahu, ya kan, AI seperti apa, menjawab teman-teman seperti apa, karena pengalaman kan itu. Dari produk dulu jadi leader multi level, founder, gitu loh. Jadi ini pengalaman. Jadi Keren, ini yang keren. menguatkan saya, Pak Eko. Oke, mantap, Bro. Jadi Pak Eko, Pak Eko, Pak Eko. Satu saat kita ngopi ditunggu. Siap. Jadi Pak Eko, Kangen Jogja itu. jadi Ngopi dulu Itu ya. Pak Jamal, silakan. benar. Jadi gini, saya melihat
Paloma ya dengan waktu berjalan ini sangat dahsyat. Artinya saya ilustrasikan atau saya gambarkan adanya Zoom meeting malam ini dan malam yang lainnya. Ini sebuah signal bagus untuk kita para pecinta di Paloma ya. Sehingga ada nilai jual, ada harga jual tinggi dibanding dengan yang lainnya gitu. Mungkin Pak Eko udah dengan bahasa yang saya nggak paham dengan bahasa Pak Eko itu mungkin sudah banyak jungkir balik, habis itu balik jungkir lagi, dan banyak sekali yang ada bahasanya saya nggak paham lah. Dan Bu Dewi Sulin dan lain sebagainya. Nampaknya Bu Dewi, Pak Eko, Pak Prof sendiri, itu kalau udah diskusi itu namanya nyambung bahasa-bahasa yang saya nggak ngerti. Ya untungnya upline saya mulai pinter nih. Saya masih belum pinter-pinter saya. Ya, nggak sia-sia kemarin pun saya Pak Zulfa ya. Sehingga begini, saya tidak bisa mengungkapkan bagaimana luar biasanya Paloma untuk apa ya, untuk di Nusantara ini punya terobosan inovasi yang bagus gitu. Sehingga orang percaya atau nggak percaya, ya lihat saja. Sehingga tidak ada celah untuk mengambil negatif, kalau bahasa Pak Eko apa? Sampaikan yang positif-positif dari Paloma gitu. Artinya dengan Zoom yang sederhana ini, memang betul jam 8, jam 10 ini butuh konsisten yang sangat luar biasa. Tetapi dengan adanya konsisten, bahasa konsisten dan ditopang dengan sebuah integritas, kejujuran dan sebagainya, ini menunjukkan bahwa Paloma memang benar-benar wacana yang bagus untuk siapa. Dan ini kalau bahasa saya di pengalaman yang ada, layak diduplikasi oleh perusahaan, kalau dari bahasa apa, bahasa BO. Nah, BO yang ada di luar sana, saya suruh mencontoh Paloma gitu. Ternyata belum sanggup gitu. Berarti sudah bisa dinilai bahwa mereka yang belum sanggup mencontoh Paloma dengan inovasi dan model gayanya, ini mereka nggak serius gitu. Hanya mengambil keuntungan sesaat saja. Tetapi dengan sistem arbitrase cryptocurrency yang setiap detik bahkan menit mengambil keuntungan di dunia kripto, di dunia digital, itu sangat luar biasa. Dengan pasarnya yang sekian detik berubah dan untungnya juga luar biasa. Nah, kita dengan cash flow yang terendah sampai yang tertinggi itu kebagian semuanya dan nggak ada yang terdolimi bahasanya seperti itu. Maka saya nggak bisa ngomong bahasa apa yang bisa untuk disampaikan di Zoom ini. Paloma itu bagaimana gitu. Bulan bahasanya bulan. sehingga pokoknya udah 10 aja lah. Nah, betul baik, 10 aja. Tetapi kalau mau pasif jangan 10. Jangan 10 pasif kalau mau pasif, kalau mau aktif. Ya. Kalau mau pasif ya 5.000, ya 10.000. Kalau mau aktif 10 aja. 10 aja. Oke, baik, terima kasih. Jam 10 lebih ini. Mohon maaf. Ya. Rayu. Terima kasih. Tadi saya tanyakan, kan kemarin Prof sempat bolong sekali kan, nggak hadir. Akhirnya Zoom libur karena tidak ada penggantinya. Nah, takutnya nanti ke depannya bolong-bolong lagi Prof-nya nih, makanya buat sampai kapan nih Prof itu loh yang kita khawatirkan itu. Iya kan Prof? Karena berawal dari bolong sekali, nanti ada bolong-bolong yang lain kita takutkan gitu Prof. Kalau nggak ada penggantinya kan repot. Ya, kekuatan konsisten sebenarnya, kekuatan konsisten. Ya, jadi ada hal-hal yang memang tidak bisa dihindari, ya kan? Kita harus ngambil satu kesempatan, memang tidak hadir, tidak buka Zoom. Tapi itu luar biasa ya bagi teman-teman.
inilah pelatihan-pelatihan yang bisa kita dapat sebenarnya dari bekerja dengan orang luar negeri. Kebetulan waktu saya bekerja dengan orang Cina itu nggak ada libur, benar-benar nggak ada libur. Hari Minggu pun kita kerja. Pada saat waktu di tambang di nikel, kita memang kontrol, bagian kontrol gitu loh, bagian pengawasan. Jadi benar-benar kita ambil semua. Inilah cara kenapa beberapa orang itu begitu cepat bisa kaya karena konsisten di dalam melakukan sesuatu. Terus terus menerus gitu loh. Cuman saat sekarang Pak Eko belum menemukan cara orang yang pikirannya sama dengan kita. Bagaimana dia bisa melindungi anggota member atau melindungi Paloma itu belum ada. Yang lainnya hanya bicara tentang bagaimana saya dibayar, pengalaman saya ada 1.000 orang di belakang saya. Saya selalu ketemu orang seperti itu. Jadi belum layak diputuskan kemarin. Padahal mereka itu punya nanti dikasih pendapatan juga per bulannya dan cukup untuk Indonesia gitu. Dan tidak sanggup. Karena itu apa? Karakter. Kembali lagi ke karakter sama pengalaman. Jadi begitu. Jadi semoga kita maju terus ya. Kepada Pak Asep silakan dari tadi buka terus. Pak Asep Gumilar silakan. Ya, selamat malam Prof. Selamat Thank malam you semua. Pak Jamal, Pak Eko. Ya. Pak Jamal, Pak Eko. Pak Asep. Ya, siap. Ya, terakhir ya, habis Pak Asep kita tutup ya. Ya, silakan. Enggak, saya hanya ingin mengutip kata-kata dulu, bukan dulu sih 3 bulan yang lalu, waktu Zoom pertama ikut bersama Pak Rostan itu kalau nggak salah, Bu Dewi, bahwa mungkin Pak Rostan ingat atau tidak, atau Pak Prof, bahwa ibaratkan air di musim kemarau. Itu yang masih, itu yang kata-kata yang indah sebenarnya bagi saya. Soalnya kenapa? Jadi kita menemukan Paloma ini dan bergabung di Paloma ini, kita ibaratnya air itu kita meminum dan kita merasa segar dan merasa happy ya Pak Prof. Jadi sekarang ini yang saya lihat, sekarang nih di grup apalagi semuanya pada bergembira dan mungkin bersyukur saya kepada Paloma bahwa mereka sungguh-sungguh luar biasa, sungguh-sungguh mereka mengembangkan Paloma dan mereka itu bisa mendapatkan profit yang begitu hebat lah seperti Pak Eko. Dan saya kagum pada beliau benar. Dan saya ikutin terus kalau Pak Eko berbicara sama Pak Fred. Jadi saya selalu menerapkan di pikiran saya, di otak saya itu, oh seperti itu. Dan itu akan saya terus jalanin seperti itu, Prof. Dan sekarang lagi di saya sekarang ini di pribadi saya bahwa Paloma itu ibaratkan saya di sebuah mimpi dan kita itu udah ada di dalamnya, Prof. Apapun yang kita inginkan di kemudian hari kita bisa mencapainya, Prof. Itu saya akui seperti Pak Eko mungkin yang udah terbukti ya kan, dia cerita waktu itu motor ya Pak Eko. Saya selalu lihat Pak Eko beli ini beli itu. Itulah mimpi. Itu karena kita udah ada di dalam mimpi itu, kita hanya mau tidak mencapainya ke situ gitu, Prof. Itu yang harus mungkin para member yang baru atau itu yang harus ngikutin jejak Pak Eko, suhu kita gitu, Prof. Dan itulah itulah belangkon saya jadi nggak muat nih Pak. Saya tidak memuji gimana itu, tidak, cuman dari kata-kata Pak Eko itu menginspirasi semua orang, termasuk saya. Mungkin Pak Eko dengan saya beda 1 bulan masuknya ya Pak Rostan ya. Pak Rostan sama saya benar ya. Iya. Tapi begitu, itulah keilmuan orang berbeda ya Pak Prof ya. Keilmuan orang berbeda dan mungkin rezeki orang juga berbeda. Itu yang saya lihat dari kehidupan lah gitu. Jadi keilmuan, pengalaman, rezeki itu berbeda. Itu yang saya rasakan sekarang. Tapi kita tetap maju dan semangat untuk mengembangkan. Begitu aja. Nasib dan takdir. Nasib dan takdir. Kalau bisa mau praktek uang, dikasih waktu boleh, ayo kita bareng-bareng ayo. Ya betul. Jadi gini Pak Eko, saya punya teman orang Inggris dulu pernah bilang begini. If you wanna dream come true, you just keep dreaming and keep dreaming. Jadi teruslah bermimpi, berhayal terus. Suatu hari nanti you dream come true. Mungkin sekarang ini Pak, mungkin insya Allah sekarang ini ikut Paloma. Apapun yang kita inginkan, suatu hari nanti kita akan mencapainya gitu. Dan itu udah kita rasakan ya Pak Eko ya. Mungkin Pak Eko lebih lah, rasakannya lebih dari saya.
Cuman kita lagi menuju ke situ gitu loh. Kita menuju ke mimpi itu gitu. Pengen apa, pengen ini, kita bisa gitu loh meraihnya. Dan inilah hebatnya Paloma. Dan bagi saya, kalau bahasa Inggrisnya no doubt, tidak ada keraguan-raguan lagi, udahlah. Apapun itu pembahasan tentang Paloma udah tidak ada. Benar nggak Pak Wayan? Benar. Pak Wayan ketawa. Benar. Udah tidak ada. No doubt itu ya udah tidak ada keraguan. Kalau saya tetap monitor. Pak Sopian. Iya, Pak, siap. Kalau saya kan sudah dari Pak, dulu saya kalau Pak Asep dari dulu saya udah diserang-serang oleh orang-orang kan. Karena saya terlalu vokal, saya bilang backup, saya berada di belakangnya profesor kan gitu. Jadi gini lah, kalau yang saya lihat mungkin Pak Eko lebih tahu lah bahwa kita dijolimin orang, diapa-apain sama orang itu kita akan naik kelas Pak. Kita itu akan menjadi orang hebat. Mungkin Pak Eko lah lebih pengalaman banyak di ini hujat orang. Tapi itu akan naik kelas. Saya berpikir positif aja, nggak jadi beban pikiran saya. Bodoh amat orang yang merasakan kita. Yang merasakan sama tujuan kita mau kemana Pak? Iya. Nah, soal di depan ada kerikil, semua orang punya jalan masing-masing. Mungkin ada yang jalannya belum dicor, belum halus, ada yang sudah halus. Sekarang begini saya ibaratkan nih Pak Eko. Sekarang ibaratkan nih Pak Eko. Pak Eko sekarang jenderal 4 nih. Saya jenderal 2, 3 lah. Pak, semuanya jenderal. Tapi semuanya itu punya strategi masing-masing, benar nggak Pak Eko? Untuk di medan perang lah. Bukan di medan perang, ini bukan angkat senjata, tapi di medan di mana kita itu merekrut atau mencari partner ya, rekan gitu. Itu yang masing-masing yang punya kemampuan ya kita masing-masing gitu loh. Jadi saya berpikir bahwa Paloma ini udah tidak ada keraguan lagi bagi saya. Udah. Dan saya ikut Paloma pertama mungkin orang banyak, waduh gimana, tapi saya tidak, bahwa Paloma itu ibaratkan yang Pak Profesor dan arbitrase dijelaskan bahwa itu mencari mencari keuntungan di 2 bursa yang berbeda dengan waktu yang sama. Itu yang logika saya masuk Pak Eko. Gitu kan. Selama mungkin bursa ini masih ada, mungkin terus ya Pak Eko. Itulah, jangan ada namanya, kapan scam itu tidak ada gitu loh. Ya udah terus Pak Sopian. gitu. Pak Sopian. Pak Asep. Pak Asep. Selama ada keuntungan pasti hidup Palomanya. Jika tidak ada keuntungan, apanya dibagi gitu maksudnya. Gitu, betul. Itu selama masih ada bursa efek di dunia ini ya udah terus begitu menurut pikiran. Logika saya yang masuk. Logika saya itu. Yang sampai tidak ada maksudnya aneh-aneh lah pikirannya lah. Seperti itu aja sih yang pemikiran. Dan saya selama ini Pak Eko, saya bersyukur menemukan sebuah aplikasi yang ya bagi kata Pak Jamal itu luar biasa, sistem yang luar biasa. Sistem ini mahal Pak. Kita beruntung cuma menumpang dengan $10 kita Pak. Tapi kita udah berkali-kali lipat. Pak Eko aja udah beli motor baru, motor yang cash ya kan, ya kan. Itulah mungkin akan beli mobil, beli apa, itulah kita bermimpi terus lah. Mungkin bagi rekan-rekan yang masih nonton ya, inilah kita yang udah kelihatan gitu Pak Eko, udah membuktikan bahwa Paloma itu ya benar adanya gitu loh. Kita digaji, kita diuntungkan gitu, tidak ada yang dirugikan gitu loh. Sekecil apapun tidak ada bagi saya Pak. Yang rugi yang nggak ikut Pak. Ya, Pak Eko silakan tambahannya. Yang rugi yang nggak join itu betul nggak? Saya heran Pak Eko, jadi gini loh Pak. Upline-nya udah pada berprofit dan udah beli apa-apa, cuman dia masih ragu. Saya yang bingung begitu, orang seperti apa, gimana gitu ya pemikirannya, udah tahu aja gitu kan. Makanya dibuktikannya bagi saya itu, atau menurut saya, kalau orang pengen membuktikan itu, buktikan pada diri dulu sendiri gitu loh, ikut gitu loh, baru terbuktikan. Benar nggak Pak Rosdan? Kalau hanya ingin membuktikan orang, misalnya Pak Eko, orang lain ya, orang Pak lain Eko dibuktikan. Ya Pak Eko udah terbukti. Ya sekarang buktikan diri kamu sendiri kan begitu. Coba deh. Dengan $10. Sekarang banyak yang lebih hebat dari saya loh Pak. Saya lihat teman-teman pada yakinnya malah ngalahin saya nih yakinnya. Tipunya gitu-gitu. Jadi semangat. Saya jadi itulah kehebatannya Pak Eko yang saya apa? Malah minder sekarang. Teman-teman sekarang lebih antusias daripada saya nih.
saya jujur Pak Eko. Super kita semua. Saya jujur Pak Eko. Sebatang Saya lilin mungkin ketika saya menyalakan baru obor, bicara sekarang bahwa yang saya dinyalakan itu itu apinya udah kerja bisa di dari kapal pesiar lilinnya Pak Eko. katanya. Dan teman-teman saya Karena itu mereka tuh banyak yang bakar-bakaran gitu. di sana. Lilinnya Termasuk tetap segitu orang Bali. lilinnya gitu. Ada banyak sekali orang Bali. Dia selalu bertanya kepada saya dan 2 orang udah masuk Pak. Coba bayangkan ya mungkin kalau saya mempunyai member mereka dari satu kapal yang ratusan menggunakan ribuan itu. Saya bingung makanya saya bilang, waduh ini dia nih. Kan mereka gajinya $, Pak, ya kan? Tapi saya tidak. Yes, Rob, dengan sabar ya. Panas ten. Silakan Ya. Rob ditutup. Iya. Ya. Tadi saya nampak Bu Dewi itu ngomong tadi itu. Ya. Ya, Bu Dewi, silakan Bu Dewi. Bu Dewi, silakan. Pak Bro. Moderator Pak, santai aja silakan. Pak Bro. Pak Bro. Ya. Ditutup aja, Pak. Ditutup aja, Pak. Nanti bisa sampai pagi ini. Bisa sampai pagi ini, Pak. Ini saya Terima udah kasih, teman-teman. saya udah lama nggak ikut Zoom nih, jadi jam 12 aja. Ya. Ini malam terakhir. Super. Makin super ya kita semua. Terima kasih. Ya, ada juga Pak Nur Alam Muhadi di sini. Terima kasih Pak. Bahwa kita semua yang paling penting adalah ini contoh kerjasama tim sebenarnya. Sudah di posisi yang namanya happy. Ya kan belum endingnya, ini happy bersama sudah terbukti. Yang awalnya waktu kita buka banyak sekali ya gangguannya, mulai dari orang video porno, orang coret-coret halaman saya, ya kan. Nah setelah saya mengetahui teknologi, saya bisa halangi. Apa yang terjadi ketika kita sudah bisa mendapatkannya melalui kerjasama tim yang solid ini, ya. Sendiri kita bisa cepat, tetapi bersama ya itu bisa mencapai yang lebih besar. Jadilah Paloma sebagai kekuatan, ya kekuatan bersama untuk sukses tanpa batas. Sikap positif, semangat pantang menyerah sudah kita buktikan. Pak Eko sambil tanya, apa? Ada asisten lagi nggak? Sudah saya mau ciptakan, tapi cara pikirnya berbeda. Bagaimana bisa membuat anggota atau member bisa senang, dan satu lagi yang paling utama, mereka tidak sabar. Nah ini ilmu sabar, ini sangat mahal. Karena itu hanya bisa dilakukan dengan pengalaman saja dan banyak melayani orang. Dan selama ini, kalau saya nggak ada kerjaan, biasa saya melayaninya di bawah jembatan, ngunjungin orang yang tidak punya, berbagi. Rasakan seperti itu teman-teman. Pasti akan terdidik dengan terbiasa. Ya, jadi ketika tantangan datang teman-teman, jadikan itu peluang dan tumbuh bersama Paloma. Setiap rintangan adalah batu loncatan menuju kejayaan. Jadi dengan ini, terima kasih dengan kekuatan teman-teman, Pak Eko, Muhammad Jamal, Pak Asep, Pak Yon Rostan, Pak Yap Aja, Pak Yasin di sini, Pak Al-Ghafar ya, ada Pak Nur Alam Muhadi. Terima kasih semuanya dari Sabang sampai Merauke teman-teman. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kamu budaya dari Sabang sampai Merauke. Paloma Asia Pasifik Limited semakin berjaya, semakin berkembang, dan anggota semuanya dan member semakin sehat. Kita maju bersama. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Amin. Jumpa hari Senin.